Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Afri Mardiko selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melakukan presentasi melalui video YouTube ini. Perkenalkan, nama saya Nuroja Arfa yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap. Adapun anggota kelompok saya yaitu Umi Nurjana dengan NPM 010 dan Korina Aulia Umami dengan NPM 014. Baik teman-teman, langsung saja kita dengarkan paparan materi dari rekan saya yaitu Umi Nurjana. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran pada kelas rangkap. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan prinsip. Jadi prinsip adalah ketentuan-ketentuan umum dan juga khusus yang bersifat memandu dan juga mengarahkan pikiran dan perilaku pendidik dalam menyikapi dan juga mengelola pembelajaran. Nah, pembelajaran kelas rangkap sendiri, seperti pembelajaran pada umumnya, memiliki prinsip-prinsip umum, baik yang bersifat psikologis pedagogis maupun didaktik metodik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa prinsip pembelajaran kelas rangkap itu dibagi menjadi dua, ada prinsip umum dan juga prinsip khusus. Adapun prinsip umum kelas rangkap yaitu prinsip psikologis pedagogis, di mana prinsip ini berkenaan dengan perubahan perilaku siswa. Adapun prinsip psikologis pedagogis meliputi yang pertama ada perbedaan individual anak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing, baik mulai dari gaya belajarnya, pemahaman materinya, dan yang lainnya. Sehingga kita tidak bisa menyamakan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Nah, dalam kelas rangkap ini, guru dalam satu waktu mengajarkan 2 kelas atau lebih dalam satu ruangan yang dipandu oleh seorang guru. Misalnya, perlakuan terhadap kelas 1 dengan kelas 5. Guru yang mengajarkan kelas rangkap antara kelas 1 dan kelas 5 tentunya dalam tingkat usia mereka itu berbeda, karena proses berpikirnya mereka pun berbeda. Seperti pada kelas 1, mereka cenderung lebih ke proses berpikir konkret yang lebih dominan, sedangkan siswa kelas 5 itu mulai dapat berpikir abstrak, itu menurut Piaget. Nah, selanjutnya untuk prinsip umum yang kedua itu ada motivasi. Kita ketahui bersama bahwa motivasi itu merupakan suatu hal yang penting dalam pembelajaran, karena ketika anak tidak termotivasi maka mereka akan cenderung malas untuk melakukan belajar karena mereka tidak tertarik dengan pembelajaran. Sehingga sebagai seorang guru, sebelum melakukan pembelajaran kita penting untuk menumbuhkan atau memunculkan motivasi mereka sebelum pembelajaran berlangsung, sehingga ketika pembelajaran berlangsung mereka dapat mengikutinya dengan baik sehingga hasil yang didapat juga maksimal. Kemudian yang ketiga ada belajar sebagai proses akademis dalam diri individu untuk membangun pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan melalui transformasi pengalaman. Proses tersebut dapat dipandang sebagai suatu siklus proses pengalaman yang konkret, pengalaman yang mendalam, pemikiran yang abstrak, dan juga percobaan atau penekanan terhadap individu. Oke, untuk yang selanjutnya ada prinsip didaktik metodik, di mana prinsip didaktik metodik ini berkaitan dengan strategi pembelajaran. Adapun prinsip didaktik metodik tersebut meliputi yang pertama penganekaragaman pembelajaran. Telah jelas bahwasanya di dalam satu kelas saja peserta didiknya itu bervariasi mulai dari gaya belajarnya, penerapan materinya, apalagi di dalam pembelajaran kelas rangkap yang di situ terdapat 2 atau lebih kelas yang melakukan pembelajaran dalam satu waktu, sehingga sebagai seorang guru perlu melakukan penganekaragaman pembelajaran guna untuk melayani perbedaan setiap siswa, sehingga
mereka dapat menerima pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, ada pemanfaatan berbagai media dan juga sumber belajar. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membangkitkan, memelihara, serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena seorang peserta didik, terutama pada usia SD itu cenderung lebih mudah memahami menggunakan benda-benda yang konkret, sehingga penggunaan media itu sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Kemudian, untuk prinsip yang ketiga ada penerapan aneka pendekatan, metode, dan juga teknik pembelajaran. Hal tersebut diterapkan guna menciptakan pembelajaran yang dapat berpotensi mengaktifkan siswa dalam keseluruhan siklus pembelajaran, sehingga pembelajaran yang berlangsung itu dapat lebih bermakna. Untuk yang selanjutnya, selain dari prinsip umum yang telah saya sebutkan di atas, pembelajaran kelas rangkap juga memiliki beberapa prinsip khusus. Di antaranya, yang pertama ada keserampakan kegiatan pembelajaran. Di dalam pembelajaran kelas rangkap, seorang guru dalam waktu yang bersamaan, misalnya dari pukul 8 sampai setengah 10, yaitu 2 jam pelajaran. Guru menangani pembelajaran IPA untuk 2 kelas sekaligus, misalnya untuk kelas 5 dan mata pelajaran IPS untuk kelas 4. Nah, pada saat itu siswa kelas 5 dan siswa kelas 4 dalam satu ruangan secara serempak belajar di bawah bimbingan satu orang guru. Nah, dengan prinsip ini tentunya pemanfaat sumber daya, dalam hal ini guru atau sumber daya manusia, dan waktu yang tersedia itu dapat lebih optimal. Nah, jadi di dalam pembelajaran guru hanya ada satu orang guru yang mengajar atau mengarahkan dua kelas sekaligus. Dalam hal tersebut, guru harus benar-benar mengelola kelas dengan baik, tidak hanya sekedar mengisi kekosongan kelas. Jika guru hanya mengisi kekosongan kelas, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai pembelajaran kelas rangkap. Karena pada dasarnya pembelajaran kelas rangkap tersebut itu pembelajarannya harus berlangsung sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jadi dalam pembelajaran kelas rangkap tidak semata-mata guru hanya memberikan tugas ke satu kelas kemudian lalu kembali ke kelas yang satunya dan terfokus dengan kelas tersebut. Tidak seperti itu. Jadi pada pembelajaran kelas rangkap memang benar-benar adanya keserempakan atau berbarengan terjadinya dalam satu waktu, namun kedua kelas tersebut harus tetap berjalan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Untuk prinsip khusus yang kedua itu ada kadar tinggi waktu keaktifan akademik atau disebut dengan WKA. Nah, waktu keaktifan akademik atau WKA adalah waktu yang memang benar-benar digunakan oleh siswa untuk belajar. Belajar di sini meliputi membaca, menyimak, menulis, berlatih keterampilan, ataupun berdiskusi. Jadi misalnya dalam 2 jam pelajaran, yaitu 2 kali 35 menit, selama 15 menit digunakan oleh guru untuk mengabsen, mengatur tempat duduk, dan berdoa atau yang lainnya, atau yang biasa disebut dengan kegiatan pembuka. Kemudian sisanya 50 menit digunakan oleh siswa untuk berbagai kegiatan belajar. Nah, 50 menit tersebutlah yang sering disebut dengan on text menurut Flender. Bila selama 50 menit tersebut ternyata ada sebagian waktu yang digunakan siswa untuk mengobrol, melamun, atau lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan materi pembelajaran, maka misal 10 menit siswa mengobrol, berarti WKA atau waktu keaktifan akademiknya hanya 40 menit. Nah, dengan adanya kelas rangkap ini, seorang guru dapat mengurangi waktu kosong karena dalam satu waktu guru menangani langsung 2 kelas secara serempak, atau dengan kata lain waktu keaktifan akademik
akan menjadi semakin tinggi karena tidak ada kelas yang kosong, sehingga pembelajaran berlangsung secara aktif meskipun dalam waktu yang bersamaan. Untuk prinsip yang terakhir ada kontak psikologis guru dan peserta didik. Kontak psikologis yang dimaksud di sini adalah kontak psikologis yang berkelanjutan, di mana ketika seorang guru menerapkan pembelajaran kelas rangkap, seorang guru harus berinteraksi dengan siswa atau peserta didik dalam dua kelas tersebut secara terus-menerus, mulai dari awal pembelajaran hingga akhir. Nah, kontak tersebut itu dapat berupa perhatian, pengarahan, bimbingan pembelajaran, dan monitoring. Jadi, selama proses pembelajaran berlangsung, guru harus melakukan kontak psikologis kepada kedua kelas yang diajarkan. Jadi tidak dapat disebut pembelajaran kelas rangkap jika guru dalam suatu kelas hanya masuk ke kelas tersebut, kemudian hanya memberikan tugas lalu meninggalkannya dan membiarkan siswa di dalam kelas tersebut itu berisik dan guru hanya terfokus dengan kelas yang satunya. Jadi pada pembelajaran kelas rangkap ini, guru harus secara adil, harus selalu bisa menerapkan kontak kepada peserta didik, yaitu 2 kelas atau 3 kelas yang sedang diajar.